Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu keseimbangan lingkungan. Materi ini simpel saja, jadi lebih mudah dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Tugas sudah terselesaikan berupa MP4 ya Pak, video yang sudah dijadikan MP4 ya, MP4 itu video sudah jadi, lanjut ke MP4 tadi caranya. Jadi antar komponen dalam ekosistem itu saling membutuhkan, sehingga tidak ada satupun populasi dalam ekosistem yang bertambah terlalu cepat atau berkurang terlalu cepat. Jadi semuanya berada dalam keseimbangan. Apabila jumlah tumbuhan atau produsen bertambah, maka herbivora juga bertambah, karnivora ikut bertambah. Namun dengan bertambahnya karnivora, itu justru akan menyebabkan herbivora juga berkurang dan tumbuhan juga berkurang, begitu seterusnya, sehingga akan terjadi fluktuasi atau grafik naik turun secara teratur. Jadi saling ketergantungan dalam ekosistem akan menciptakan keseimbangan lingkungan selama berjalan secara alami. Gangguan keseimbangan alam dapat terjadi itu karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Untuk faktor alami jelas seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, hilangnya terumbu karang, badai, tsunami, kebakaran hutan, dan lain-lain, sehingga akan menyebabkan putusnya rantai makanan, sehingga keseimbangan alam akan terganggu. Kemudian yang kedua yaitu faktor manusia. Eksploitasi sumber daya alam, pembabatan hutan, pembakaran hutan, pencemaran, penggunaan pestisida berlebih, pembangunan pemukiman, limbah industri, dan lain-lain akan menyebabkan rusaknya tatanan ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Peran manusia dalam menjaga lingkungan itu intinya ada dua ya, yang satu menjaga, yang satu merusak. Manusia adalah komponen biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di atmosfer kita, di biosfer ini. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian pengertian daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, apabila daya dukung lingkungan terlampaui, maka akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, tadi sudah saya singgung sedikit, tindakan manusia pada dasarnya itu ada yang merusak dan ada yang menjaga. Yang merusak ekosistem antara lain membuka hutan untuk ladang berpindah, kemudian menebang hutan secara liar atau illegal logging, kemudian penggunaan pestisida berlebih, pembuangan limbah kimia, plastik, dan lain-lain, eksploitasi tambang minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kemudian upaya untuk menjaga atau mempertahankan ekosistem antara lain penghijauan atau reboisasi, kemudian meninggalkan sistem pertanian monokultur menjadi polikultur, kemudian memelihara sumber air bersih, membuat undang-undang tentang lingkungan, dan mencegah perburuan liar. Nah, dampak overeksploitasi ekosistem itu apa? Overeksploitasi ekosistem adalah kita memanfaatkan lingkungan kita secara berlebihan, sehingga pada akhirnya akan merusak lingkungan kita sendiri. Nah, dampaknya itu antara lain limbah itu akan menyebabkan pencemaran tanah, air, udara. Kemudian toksikologi lingkungan, toksik itu racun. Jadi ini penyakit atau racun dari persenyawaan berbagai zat yang dibuang ke lingkungan. Kemudian eutrofikasi atau pengayaan unsur hara, di mana eutrofikasi ini bisa terjadi karena banyaknya unsur fosfat yang ada di badan air, sehingga pertumbuhan tanaman air itu menjadi tidak terkendali. Nah, unsur fosfat ini berasal dari mana? Unsur fosfat ini berasal dari pemakaian pupuk anorganik yang berlebih. Kemudian pestisida bisa mengakibatkan serangga tertentu kebal terhadap suatu pestisida tertentu. Kemudian minyak bumi dan hidrokarbon terkait dampak overeksploitasi terhadap ekosistem darat. Yang pertama meningkatkan erosi tanah, yang kedua menurunnya kesuburan tanah,
Yang ketiga, meningkatnya endapan dan pengaruhan air oleh lumpur. Yang keempat, menurunnya air permukaan di musim kemarau. Kemudian untuk ekosistem laut, kegiatan manusia yang berdampak pada ekosistem laut antara lain bisa dibaca di tabel ini ya. Misalnya untuk penambangan karang dengan atau tanpa bahan peledak, maka perusakan habitat dan kematian massal hewan terumbu. Itu dampaknya. Kemudian pembuangan limbah panas itu bisa mengakibatkan suhu air meningkat 5 hingga 10 derajat Celcius di atas suhu ambien dan dapat mematikan karang serta biota lainnya. Kemudian penggundulan hutan di lahan atas, dampaknya sedimen bisa tererosi sampai ke terumbu karang di muara sungai sehingga mengakibatkan kekeruan yang menghambat difusi oksigen ke dalam polip. Kemudian pengerukan di sekitar terumbu karang bisa menyebabkan meningkatnya kekeruan dan mengganggu pertumbuhan karang. Kemudian penangkapan ikan dengan bahan beracun bisa mengakibatkan ikan pingsan dan mematikan karang serta biota vertebrata. Kemudian penangkapan ikan dengan bahan peledak bisa menyebabkan ikan mati tanpa diskriminasi. Jadi yang besar dan kecil mati semua. Karang dan biota vertebrata yang tidak bercangkang juga mati. Penangkapan ikan dengan jala atau pukat harimau itu juga tidak baik karena bisa mengakibatkan semua jenis ikan besar dan kecil tertangkap jaring dan tidak ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang biak untuk ikan tersebut. Cukup sekian. Materi hari ini cukup singkat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.